Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, setelah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat baik serta penuh dengan keajaiban, dan atas ancaman Isabel istri Ahab yang ingin mencabut nyawanya, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat diceritakan, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kekasih-kekasih Tuhan, barangkali menjadi aneh bagi kita ketika mendengar atau ketika mengetahui ada orang yang baru saja melakukan pekerjaan Tuhan atau yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan hasil yang besar dan menakjubkan, lalu kemudian menjadi tawar hati dan kecewa serta putus asa. Apalagi kalau sampai ingin agar Tuhan mengambil nyawanya. Barangkali di dalam benak atau pikiran kita, orang-orang yang berhasil melakukan yang baik dan benar, yang melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, pasti akan selalu hidup di dalam sukacita, di dalam kegirangan atau di dalam ketenangan dan damai sejahtera. Sebenarnya kekasih-kekasih Tuhan tidaklah selalu demikian. Kita bisa melihat dan menemukan ada orang-orang dan bahkan banyak orang yang menjadi kehilangan semangat dan gairah atau bahkan kehilangan sukacita setelah melayani pekerjaan Tuhan atau setelah melakukan perbuatan kebenaran. Dan barangkali pertanyaannya terkait dengan hal itu adalah, kenapa bisa terjadi? Apa penyebab beberapa orang mengalaminya? Jawabannya yang paling tepat, kekasih-kekasih Tuhan, adalah karena mereka menjauh dari sumber kehidupan, menjauh dari sumber damai sejahtera dan sukacita, atau dari sumber ketenangan jiwa. Ketika seseorang giat dalam pelayanan atau dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak semakin dekat dan intim dengan Tuhan, maka segera ia akan mengalami keletihan secara rohani. Menyadari hal itu, kekasih-kekasih Tuhan, menjadi mutlak bagi kita untuk menjaga hubungan dan keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita hendak melakukan pekerjaan atau aktivitas keseharian kita, juga termasuk ketika kita dalam pelayanan. Sebab hanya ketika kita tetap terhubung dengan sumber air hidup, maka air hidup itu akan tetap mengalir bagi kita dan melalui kehidupan kita. Hanya ketika kita tetap terhubung dengan sumber sukacita dan damai sejahtera, maka sukacita dan damai sejahtera itu bisa tetap kita miliki dan mengalir melalui hidup kita. Hanya ketika kita terhubung dengan sumber kekuatan, maka kekasih-kekasih Tuhan, kita bisa tetap kuat dan menguatkan orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.